kurangnya Satgas untuk jaga harga kalau gue sih seperti itu. Itu tolong dijaga harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab. Terima kasih. Amin, doa buat kalian. Amin. Oke. Baik lagi di channelnya Chang Saud, masih bahas soal vape pastinya. Gak jauh dari vape dan vape lagi. Iya. Dari kamu lagi. Oke. Gini, hari ini kita mau bukan kita dong. Gue mau memperkenalkan abang-abang ini. Abang-abang, rambutnya udah Blackpink habis. Blackpink. Okay. Okay. Oh iya, oke, gue terima. Aye, gitu kan. Oke. Kita kedatangan tamu dari sederet vape, yaitu salah satu distributor baru. Nggak baru-baru banget, tapi baru banget. Baru banget ya? Oke. Kita bisa kenalan. Halo guys. Oke, bisa kenalan. Halo semuanya. Nama gua Joni Simple Playboy. Yeah. Ini ada Isan, vapers biasa aja. Oke. Sekarang vapers sederet. Oke, vapers sederet. Sederetan gitu. Sederetan. Oh, jadi kalau dari sederet vape namanya sederetan. Sederetan. Kalau kita panggil halo sederetan gitu. Jawabnya apa dong? Ya udah, enggak usah. Emang yang sebelumnya ada jawabannya? Oh gitu. Enggak ada. Sebelumnya apa sih? Enggak ada. Oke, Om Joni, gue mau ngobrol-ngobrol sama Om Joni dulu kali ya. Om Joni dari sederet vape itu distri ya, benar ya? Betul. Distributor vape ya. Betul. Oke, ini baru sih sebenarnya kan. Gue juga tuh baru banget ya. Kita baru buka itu di akhir Juli. 2020. Jadi baru banget ya. 5 bulan ya kalau ya. Baru 5 bulan. Ya masih di sederet vape ini baru sekitar 5 bulan. Betul. Om, berarti gue bisa bilang background sebelumnya ini lu apakah dari vape juga atau gimana? Honestly gue bukan vapers, intinya bukan penikmat vape lah. Dari non vapers ya? Gue background dari hospitality hotel industry sebenarnya. Oh, dari hospitality. Betul. Karena gue sedikit tertarik dengan vape. Sebelumnya apa sih vape? Pas gue terjun, oh ternyata enak, jadi berasa muda terus kalau di. Iya, betul. Benar. Beda tipis antara berasa muda sama nggak tahu diri itu. Kadang-kadang emang gitu. Oke, berarti backgroundnya tadi lu hospitality, berarti hotel industri. Kayak pariwisata gitu ya, hotel gitu loh ya. Makanya dari kita ada slogannya we spread the best. Karena kita doing yang terbaik semuanya. Karena kita distribusi semuanya yang terbaik. Oke, terus kenapa lu bisa berpikir gue better orang nih biasanya ya kalau bukan dari kalangan vape biasanya mungkin mau buka toko sih biasa buka toko dulu. Terus how come lu bisa langsung berpikir gue mau jadi distributor vape? Sebenarnya gue ada salah satu kenal sama produsen liquid. Mungkin itu yang berpacu gue untuk jadi distributor. Kenapa jadi toko? Mungkin toko agak sedikit harus mempelajari banyak yang berbagai jenis liquid yang ada di Indonesia itu banyak banget kan, banyak banget. Jadi gue pribadi cukuplah mengenal untuk satu liquid aja dan gue hanya mendistribusi satu liquid aja, yaitu liquid mong aja. Oh, liquid mong itu. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita bicara distributor, bukankah distributor itu lebih banyak liquid ya ketimbang toko seharusnya? Kalau gue pribadi mungkin ada specialty dari gue pribadi, yaitu gue gak mau spesifik sebenarnya sih Kak. Intinya untuk saat ini gue mau untuk satu brand aja. Oh berarti bisa dibilang sederet vape ini hanya mendistribusikan produknya dari satu brand ini. Betul, Mong ya. Betul. Mong liquid ini. Sejauh ini udah berarti 5 bulan ya? Baru 5 bulan. Dari awal kalian dari distributornya? Awal, Gak ada produk lain? Gak ada produk lain untuk saat ini. Oh hanya si liquid Mong aja. Oke, dan gimana nih setelah 5 bulan lu terjun di industri vape ini, lu coba untuk mendistribusikan vape, menurut lu gimana? Challenge apa susah? Challenge ya buat lo ya. Oke, maksudnya challenge ya. Semuanya pasti gampang kalau kita mau belajar gitu kan. Jadi dari awalnya lu mungkin
bukan coba-coba kalau gue bilang. Kalau lu langsung main distri itu bukan coba-coba, terniat sih kalau gue bilang. Lu langsung switching dari apa yang sudah lu kerjakan selama 17 tahun, terus kemudian lu switch ke something yang benar-benar baru dan lu nggak ngerti gitu kan, itu benar-benar hebat. Iya hebat ya. Kalau nggak fokus ya berarti sia-sia apa yang gua kerjain selamanya, apa yang gua yang gua tinggalin selamanya, yang lu bilang tadi Om Jang di zona nyaman. Forget it itulah. Gua pengen fokus di dunia ini. Gua kayak gimana sih, jauh mana sih dunia vape ini? Oke. Tapi menurut lu selama 5 bulan ini, menurut lu apakah vape ini bisa jadi bisnis yang menjanjikan? Sangat pasti menjanjikan banget untuk kedepannya. Karena kenapa ya? Kalau menurut gua sih tahun 2019 ya kan ya, baru dicukai 18 baru dicukai itu kan ya. Sebenarnya kan ini kontribusi dari pemerintah juga untuk memperhatikan dunia vape ini kan lumayan bagus, apalagi yang gua dengar dari segi kontribusi dari cukai sendiri untuk pemerintah lumayan bagus, naik terus gitu ya, ada kontribusinya ya, cukainya. Untuk kedepannya pasti dunia vape ini dunia yang paling ya menurut gua bisa memberikan kontribusi lah. Betul, memberikan kontribusi untuk dunia vape ini, dan kedepannya pasti cerah sih. Cerah ya. Oke. Terus visi misi yang dari yang Sederet Vape mau ambil ini untuk industri ini atau bahkan untuk vapers itu apa sih Om? Gua pribadi karena gua berkaca dari apa yang gua belajar selama 17 tahun di dunia hotel. Terutama dengan segi servis sudah pasti. Servis yang memberikan pelayanan terbaik lah ya. Memberikan pelayanan terbaik untuk ke konsumen, ke vape store ataukah ke paper sendiri seperti apa? Iya, komunitas, menjalin relationship dengan apa sih yang berhubungan dengan vape ini siapa aja sih? Kalau komunitas yang benar yang tadi yang Ihsan bilang. Terus yang keduanya itu paling gua di sini bukan hanya sekedar mendistribusikan liquid, itu udah satu. Dan gua juga harus memberikan appreciate nih di dunia vape ini siapa aja sih yang bakalan gua kasih appreciate ini, bener kayak gitu. Jadi bukan semata-mata dari segi bisnis mungkin ya pasti nomor satu ya, pasti udah nomor satu. Yang kedua adalah gimana sih ngasih appreciate di dunia vape ini siapa aja sih yang berkontribusi di dunia vape ini. Makanya nanti dijelasin sama Ihsan lah kalau masalah nanti ke depannya apa sih visi misinya kita ke Sederet Vape ini. Jadi poinnya adalah memberikan pelayanan terbaik lah ya. Betul. Jadi gue juga gitu, kalau ke yang akuarium tuh dikasih pelayanan terbaik kan. Oke, mantap. Iya. Oke. Mantap. Oke, jadi bagus ya, ini memberikan service terbaik buat teman-teman atau pengguna vape di Indonesia. Kalau kita bicara dari segi bisnisnya tadi Om Joni udah bilang supaya bisa mendistribusikan secara baik seperti apa sehingga teman-teman vapers bisa dapat produk ya, bisa dapat knowledge juga ya. Terus ini siapa? Tadi udah kenalan Om Joni. Kalau ini gue sebenarnya males nanya ya. Gini, dia pernah datang ke sini sebagai A, sebagai B, sebagai C, dan ini kok dia bisa masuk ke Sederet Vape gitu. Kayaknya ini yang terakhir sih kalau menurut gua sih. Itu dia. Udah pasti. Makanya itu yang tadi gua bilang. Yang gabung ke gua, ini apa yang pasti gua kasih yang terbaik. Iya, soalnya terakhir itu hijau rambutnya. Oke, bisa perkenalkan diri lagi. Males gua sebenarnya. Oke, perkenalkan nama gua Ihsan Suhendar. Gua vapers biasa aja yang sekarang lagi bekerja di Sederet Vape. Gue masih dalam gue di sini sebagai marketing masih tetap. Marketing, branding, bagaimana caranya Sederet Vape buat promosi produk segala macam lewat konten-konten atau lewat kegiatan-kegiatan yang udah gue bikin lah ini. Oke. Udah dah. Oke ya. Jadi sekarang Ihsan ini ada di Sederet Vape. Iya. Yang kita tahu sebelumnya mungkin dia ada di ABCD deh, sekarang adanya di Sederet karena menurut dia paling enak itu bukan berpencar tapi jadi sederet gitu. Gak berpencar gitu. Saya. Mungkin dia yang bilang saya berpencar. Okay. San, begini. Berarti Ihsan ini sebenarnya kan dari komunitas terus akhirnya masuk ke distri gitu. Dan sekarang lu jadi marketing, ada lu bilang. Marketing sih. Terus
apa sih yang pengen lu kasih ke teman-teman distri atau ke sederet ini sebagai seorang pelaku industri vape? Ya vapers itu juga pelaku industri kan kalau gue bilang. Apa sih yang pengen lu bawa ke sederet vape ini? Gini, sebenarnya yang dibuat pertama sederet vape ini kan kemarin kan jadi gini, gua pertama kali kenal sederet vape ini pada saat mereka lagi bikin acara di Bogor. Nah waktu itu gue sebagai MC di sana. Karena lu dari Bogor. Iya, gue tinggal di Bogor. Jadi gue nggak dikeluarin dari Bogor kan? Enggak. Masih aja di bawah itu ya. Gue kira udah beda sih. Iya. Nah gue jadi MC di sana. Kebetulan akhirnya gue kenalan sama Om Joni, terus sama Om Agus dari tim brandingnya Mong. Gue kenalan sama mereka. Terus gue lihat di sana agak sedikit kurang nih. Kenapa kurang? Acaranya kurang. Wow, segala macam. Tapi Sederet dan Mong ini sudah mengeluarkan dana yang cukup besar gitu loh. Berarti ada sedikit kekeliruan berarti di sini nih, salah milih miskomunikasi segala macam gitu loh. Gue perhatiin selama-lama, akhirnya gue liatin kok si Sederet ini cuman gitu-gitu aja sih, stay di situ aja gitu, dalam segi Instagramnya kurang menarik segala macem gitu loh. Akhirnya gue coba nawarin ke Om Joni, Om kebetulan gue lagi free nih, terus habis itu Om Joni nelpon gue punya project kayak gini, biar Instagram lu tuh nggak mati, terus penonton lu ada terus followers nggak cuma lihat katalog doang nih gitu loh. Gue punya konten-konten menarik nih buat lu nih, nah gitu loh. Nah akhirnya gue masuk Sederet, akhirnya gue bikin konten-konten segala macam, ya lumayan cukup ada effortnya gitu. Itu yang bisa gue kasih ke Sederet, dan alhamdulillah sekarang Sederet udah mulai lumayan dilirik sama beberapa distributor, sama beberapa brand gitu, udah mulai dilirik gitu, sama beberapa webstore udah lumayan dilirik karena konten. Terus habis itu karena yang gue garap ini bukan cuma konten si produk doang, bukan gitu loh. Yang gue garap ini konten ketemu sama komunitas, ketemu sama vape store, gue ngobrol bareng sama Vaporista, dan yang terbaru ini gue bikin sebuah kompetisi untuk Vaporista gitu. Oke, bikin satu movement berarti? Iya, bikin satu movement untuk si Vaporistanya, karena kan kalau dilihat dari beberapa brand ini kan cuman dilihatnya Cloudtrick, Cloudchest gitu loh. Kalau Boulder paling gitu doang gitu loh, nggak lebih dari itu. Tapi dia lupa sama siapa garda terdepan dari industri ini gitu loh. Yang kita lihat garda terdepan industri ini kan ya si Vapers sama si Vaporistanya gitu loh. Ujung tombak Vapers baru kalau nggak ketemu Vaporista dia beli online nggak dapat knowledge gitu loh. Nah Vaporista ini yang harus ada, setidaknya dijadikan sebuah profesi ini, bukan cuma tukang jualan doang gitu. Ada apresiasi di situ. Ada apresiasinya di situ. Oke, jadi tadi apa namanya eventnya? Sederet Vaporista Competition. Sederet Vaporista Competition. Apa sih yang bikin Sederet itu berpikir untuk bikin itu gitu? Maksud gue secara detailnya tuh tujuan kalian pengen ngangkat si Vaporista ini supaya apa gitu maksud gue? Nah, gini sebenarnya kalau untuk ngangkat Vaporistanya, balik lagi tadi yang gue sampaikan Om. Jadi gue ngangkat si Vaporista ini, Vaporista biasa cuman dianggap sebagai tukang jualan. Terus abis itu kadang-kadang ada beberapa vape store yang nyepelin Vaporista, gajinya kecil atau segala macam. Tapi sebenarnya kalau nggak ada Vaporista mereka nggak ada apa-apanya gitu. Vape store besar karena Vaporista juga kuat, Vaporistanya hebat gitu. Makanya vape store bisa terkenal segala macam gitu. Vape store-nya misalnya terkenal, Vaporistanya biasa aja, itu paling ditinggalin sama customernya. Gue yakin itu bisa, karena gue ngerasain itu. Jadi gue datang ke vape store, di saat orang vape store ini si Vaporista ini nggak ada di sini, gue pindah. Lu di mana kerjanya? Gue ke tempat lu, karena lebih nyaman di sini. Gue ngobrol sama lu. Ada take and give-nya. Makanya disinilah gue buat Sederet Vaporista Competition. Tujuannya untuk itu, bagaimana si Vaporista ini menjadi si profesi yang profesional gitu. Profesi kan ada barista, capster gitu loh. Nah Vaporista ini pengen diangkat sebagai profesi yang memang profesional gitu loh. Bukan tukang jualan. Rencana kapan itu movement atau programnya, apakah sudah berjalan atau gimana? Oke, ini sekarang udah tanggal 1 ya. Pada saat kita syuting ini tanggal 1 kita sudah mulai open registrasi sampai di tanggal 8 bulan Januari ini. Kita mulai Desember ini kita mulai 1 sampai 8 registrasi. Terus abis itu gue sampein ya registrasi seperti apa ya. Jadi 1 sampai 8 dia registrasi, mereka kirim data ke kita. Nanti kan pasti kan yang gue cuma buka tuh sekitar 32 slot. Kan banyak tuh yang daftar pasti kan. Nah itu ntar gue bakal video call satu-satu, gue bakal ngomong, gue bakal seleksi di situ siapa yang layak segala macam. Nanti bakal dapat telepon khusus dari gue. Setelah gue video call, bakal gue telepon lagi karena dia masuknya 32 besar. Nah di 32 besar nanti dia ini ada challenge-nya.
Challenge ntar challenge-nya pokoknya ada lagi challenge-nya, jadi 32 besar challenge. Dia sudah membuat video challenge tersebut, nanti yang voting semua vapers di Indonesia. Oh, jadi sistemnya voting. Voting. Jadi mereka ntar ngambil Google buat ngisi Google Form yang ada di Instagram Sederet Vape, isi di situ nama, nomor sama Instagram, terus bisa ngevote temennya. Oke, buat teman-teman yang daftar itu caranya gimana? Apakah lihat sosial media kalian? Iya. Boleh dikasih tahu akun sosial media kalian apa? Teman-teman kalau misalnya mau daftar bisa lihat di Sederet Vape, @SederetVape. Teman-teman bisa lihat di situ. Di situ ada udah kontak person di situ. Ntar dari kontak personnya baru lari ke gua. Ntar baru gua yang bukan gua yang audisi sebenarnya, gua yang seleksi nanti gitu loh. Kalian layak apa enggaknya? Karena hitungan layak atau enggaknya gue udah ada perhitungan sama Vapor. Nah kebetulan di Project Kare ini kita bareng sama Vapor ngerjainnya dan disupport sama Mongklot. Oh, jurinya Opa berarti ya? Opa. Bang Vapor ya? Parah. Oke, disupportnya sama Mom. Disupport sama Mom. Om Joni tadi. Om Joni, San sebenarnya apa sih keuntungan teman-teman Vaporista kalau ikut ini? Oke, ini keuntungan Vaporista kalau ikut ini. Pertama, teman-teman ini mendapat coaching klinik khusus dari Mang Vapor. Tentang settingan, tentang edukasi, segala macam dapat khusus. Yang kedua, ntar teman-teman bakal dapat sertifikat. Untuk 32 orang ini, sertifikat kehadiran bahwa dia itu udah mengikuti kompetisi ini. Berarti dia sudah terpilih dari sekian banyak orang, dia terpilih 32 besar untuk kompetisi ini. Itu yang pertama yang keuntungannya. Yang kedua, yang juaranya mereka dapat sertifikat dengan tanda tangan khusus dari Mang Vapor bahwa dia adalah Vaporista yang profesional. Yang ditandatangani oleh Mang Vapor. Kalau menurut gue kenapa Mang Vapor itu? Karena Mang Vapor cukup pengalaman lah bagian setting segala macam. Sekarang orang kalau lihat settingan dia lihat Mang Vapor kok. Gitu loh. Dia udah berpengalaman di situ. Berarti kalau misalkan dia tanda tangan legalis di situ, gue yakin itu jadi appreciate buat si sang juara gitu. Oke, jadi buat teman-teman Vaporista, kalian bisa punya kesempatan untuk menunjukkan knowledge kalian, terus mungkin jadi satu ajang pembuktian ya kalau itu kalian tuh profesional sebenarnya, bukan cuma sekedar tadi Isan bilang jualan doang, tapi lebih ke punya value lah, punya value lebih gitu lah. Nah bisa juga kan Vaporista kalau di saat dia sudah mendapat sertifikat tersebut kan jadi ada harga, kalau misalnya kebaran tuh ada nilai jualnya gitu loh. Mereka pantasnya digaji berapa nih gitu loh. Tapi itu gini, mereka, jadi pertanyaan gue, ketika misalnya let's say kita punya pemenang nih 1, 2, 3, mungkin nggak sih Sederet Vape ini akan memberikan mereka chance gitu, kesempatan misalnya kalian kan distributor nih, pasti punya kenalan toko-toko dong. Betul. Apakah kalian akan mereferensikan mereka juga nih? Sudah pasti. Kalau misalnya bekerja gitu. Bisa jadi. Oke, jadi teman-teman bukan hanya kalian diakui secara profesional sebagai Vaporista, tapi kalian juga bisa mendapatkan kesempatan bekerja nantinya dibantu dari Sederet Vape ini gitu ya. Oke, jadi menurut gue sih bagus ya, punya benefit lebih gitu ya. Yang gue mau tanya, benefitnya untuk Sederet Vape apa? Buat kita kita nggak tutup mata lah, kita dapat branding itu doang sih. Kita cuma minta branding doang, Sederet Vape itu doang, cuma kita branding. Bagaimana caranya orang seluruh Indonesia bisa kenal sama Sederet Vape adalah distributor. Gitu. Itu doang, kita cuma dapat itu doang. Lebihnya kita nggak dapat lagi. Paling kita dapat apa effort dari luar bahwa. Tapi setidaknya kalian sudah memberikan satu kontribusi ya. Betul. Itulah yang banyak orang dulu pengen bikin itu tentang Vaporista, ternyata nggak ada itu. Tapi kita coba deh, ayo kita dengan keseriusan kita coba kita buat kompetisi ini untuk Vaporista gitu loh. Oke, berarti kalian bisa simak atau udah bisa pantau Instagramnya Sederet Vape tadi, karena tadi Isan juga udah sharing seperti apa benefitnya, segala macam, dan prosesnya juga untuk mendaftar juga mudah. Tinggal ada tutorial cara-caranya segala macam kan. Harapan kalian sendiri nih, harapan si Sederet ini kan baru nih masuk industri vape ya kan. Ekspektasi kalian ini untuk industri vape ini ke depan ini mau gimana sih ekspektasi kalian? Ya sudah pasti kalau menurut gue sih berkontribusi lebih ya di dunia vape ini untuk Sederet Vape, terutama yang tadi mungkin dari awal gue tambahin ya untuk Sederet Vape ini value-nya apa untuk selain branding tadi yang gue udah bilang dari awal, gue mau ngasih achievement untuk bukan sekedar untuk ke toko dan untuk ke vapers. Di sini harus ada orang yang harus diperhatikan juga yang berkontribusi. Contohnya Vaporista tadi ya. Oke, berarti jadi benar-benar pengen membangun industri ini dari skup yang paling kecil dulu semuanya dari mulai komunitas mereka bikin acara kita support, kalau memang kita siap kita support, kita support pasti, terus habis itu Vaporistanya kita jaga juga di sini, terus
dari mulai buzzer segala macam juga kita kelola juga, dalam artian kita tetap kirimin barang. Kalau misalnya kita memang ada produk baru gitu pasti kita kirim barang. Terus semuanya industri kita coba ambil apa sih yang bisa bukan dimanfaatin sih, apa sebenarnya kira-kira yang bisa kita kasih untuk mereka gitu loh. Semua dari segala ini kita hajar di situ, kita semua bantu. Tujuannya ya mulia untuk bantu industri vape gitu loh. Nggak ada lain. Keren sih menurut gua. Tapi bicara soal support, gimana caranya teman-teman komunitas ketika pengen disupport sama Sederet Vape? Gua rasa banyak banget ya teman-teman yang nanya. Kalau kalian kan udah pasti bilang support untuk community kan. Nah, terus gimana prosedurnya? Caranya seperti apa sih? Kalau menurut gue sekarang kan udah ada Iksan, jadi semuanya berdasarkan kita pasti apapun itu supportnya ke komunitas, apapun itu supportnya untuk acara anniversary atau apa gitu. Apapun itu most welcome bagi kita. Please silakan most welcome bagi kita. Paling nanti berhubungan sama Iksan, nanti Iksan DM-nya ke DM Sederet Vape. DM Sederet Vape nanti ntar baru dapat nomor Iksan di situ, bisa kontak-kontakan gitu. Oke, jadi kalian juga bisa tetap disupport dengan cara DM ke Instagramnya dari Sederet Vape, nanti dibantu sama si Isan, adminnya Isan ya. Nah, gue sekali mau nyampein sedikit nih, masalah tadi mungkin banyak teman-teman yang pengen registrasi tapi bingung sistemnya seperti apa. Gue jelasin dulu. Jadi Sederet Vaporista ini sistemnya online. Mereka kalau sudah masuk 32 besar, mereka bakal ada challenge yang mereka buat video challenge langsung yang di vote. Jadi penilaiannya bukan kita yang menilai, tapi semua orang bisa menilai. Entah keluarganya, entah adenya, entah omnya, itu semua bisa nilai. Dari umur tetap 18 tahun ke atas yang bisa nilai, yang bisa ngambil Google Form kita gitu. Google Vote. Vote-nya itu yang bisa nilai itu. Jadi semua orang bisa nilai, teman-teman Vaporista kalau punya masa segala macam bisa nilai. Itu untuk 32 dan 16 besar kita seperti itu. Nah, untuk di 8 besarnya teman-teman bakal dapat challenge khusus dari Manvapor. Nah, nanti challenge-nya itu bakal dinilai sama Manvapor tentang settingan. Teman-teman pakai toolnya seperti apa, terus cara nge-build-nya seperti apa. Iya, terus abis itu kalau misal dapat mod yang high end seperti apa supaya tidak tergores segala macam. Karena kan di vape ini ada mod high end ya, yang tergores dikit harganya turun banget gitu loh. Nah, itu bagaimana cara teman-teman bisa bikin video edukasinya ke kita, kirim di-upload sama mereka, ntar yang nilai kita. Kalau yang 8 besar. Nah, untuk hadiahnya untuk juara pertama teman-teman dapat uang tunai 3 juta rupiah. Terus dapat goodie bag juga dari Mong, terus dapat sertifikat khusus bahwa kalian adalah profesional untuk 3 orang ini, profesional Vaporista 3 orang ini. Terus abis itu hadiah-hadiah yang lainnya pasti dapat juga dari kita. Terus untuk juara 2-nya dapat uang 2 juta, dapat goodie bag juga, dapat sertifikat juga. Untuk juara 3-nya 1 juta, dapat goodie bag, dapat dapat sertifikat juga gitu loh. Untuk di 8 besarnya mereka mendapatkan RDA masing-masing 1 sama liquid 1. Di 16 besar mereka dapat liquid 1. Di itu di announce-nya di sosial media siapa? Di sosial media Sederet Vape. Semuanya di Sederet Vape. Tanggal berapa berarti? Apa? Terakhir. Registrasi terakhir di tanggal 8. Untuk mainnya? Startnya? Startnya? Startnya di tanggal 10. Tanggal 10 kita udah mulai start up. Sampai? 10 sampai tanggal 4 Januari. Jadi 4 Januari itu udah pengumuman. Pengumuman 4 Januari. Berarti masih banyak kesempatan buat teman-teman. Masih. Ikut apa namanya? Sederet Vaporista Competition. Sederet Vaporista Competition yang sudah bisa kalian registrasi dari tanggal 1 ini sampai dengan tanggal 8 terakhir. Sampai tanggal 8 terakhir. Ini teman-teman dari Sederet Vape sudah memberikan satu movement yang bagus menurut gua untuk support vapers dalam hal ini adalah Vaporista supaya mereka lebih punya value di depannya gitu ya. Betul. Dan satu lagi nih. Gua mau nanya, tolong dijawab jujur masing-masing. Ini kayak tegang banget kalau gue nanya gini. Aku takut. Apa adanya aja. Pertanyaannya satu, tapi kalian bisa jawab masing-masing. Menurut kalian, apa sih yang kurang dari industri vape ini? Om Joni? Ini salah satunya kalau menurut gue yang ini satu. Achievement untuk si yang berkontribusi di dunia vape ini siapa aja kan ada tuh. Vapers, toko, Vaporista. Mungkin ini yang Vapers semua orang mungkin udah bersupport semuanya dalam segi udah pasti. Toko juga mungkin ada dalam segi apa gue juga belum terlalu paham. Tapi kalau misalnya dari segi Vaporista untuk untuk memberikan kontribusi untuk si Vaporista ini
ya inilah mungkin salah satunya mungkin pertama kali di Indonesia ya San ya. Yeah. Di Indonesia ini kami di Sederet ngadain Sederet Favorista Competition untuk memberikan achievement yang lebih untuk si Favorista. Oke, jadi yang kurang dari industri vape ini menurut Om Joni adalah rewardnya, achievement, ada appreciate-nya ke teman-teman Favorista ya. Oke, selama ini belum ada berarti ya? Kalau menurut gua sih kalau yang ini sih belum ada sih ya. Belum ada Okay. yang kasih yang benar-benar yang lu bukan cuma sekedar jualan, lu bukan sekedar SPG atau sales promotion boy gitu ya sebenarnya gitu. Lu di sini dinilai dan lu layak gitu. Oke. Layaknya ini seperti apa? Value-nya ada gitu. value-nya ya. Oke, dari San, kurangnya dari industri ini adalah kurangnya Satgas untuk jaga harga kalau gue sih sebenarnya. Itu tolong dijaga harganya, jangan sampai ada yang keluhan dari bawah segala macam gitu loh. Itu yang kurang sih sebenarnya, pengawasan dari harganya sih. Mungkin gue kalau gue sih pribadi ya, kalau misalkan gue sebagai brewer, amin gue bilang. Kalau gue sebagai brewer mungkin gue ntar bakal bikin nomor seri kah atau apa untuk ngejaga harga. Ntar ketahuan nih distributor mana yang main atau toko mana yang main di situ buat ngejaga ini, buat ngejaga harganya tetap gak berubah segini aja. Karena kalau misal harganya berubah atau harganya down, yang rugi bukan atasnya, yang kasihan bawahnya. Toko-toko retail, toko-toko kecil yang modal nggak seberapa, dia harus terima imbasnya. Gitu loh, karena barangnya nggak laku, karena modalnya sekian. Gue beli dulu modal 500.000, sekarang jualnya udah 200 ribuan. Itu sedih Pak. gimana caranya menangani itu menurut lo? Hah? Supaya itu tidak terjadi lagi gimana menurut lo? Ya harus ada yang jaga. Satgasnya mungkin asosiasinya harus ngejaga itu yang penting sih menurut controlling dari harus dijaga sih kalau gitu. Oke, banyak banget knowledge yang gue tangkap hari ini karena ini hal baru yang memang belum ada sih di vape soal Favorista competition gitu. Di sini bukan perkara siapa yang bikin, siapa yang buat, tapi lebih ke how we build our industry gitu kan. Betul, ini karena untuk industri ini. Kita bisa bangun ini bareng-bareng, bisa kompak sejalan biar makin besar dan mungkin kebetulan dimulainya dari teman-teman Sederet. Semoga rencana kalian nih, niat baik kalian bisa lancar, terwujud dan bisa memberikan value buat teman-teman Favorista jadi semakin semangat untuk bekerja lah. Betul. Atau ya karena Favorista itu kan susah gampang Pak, lu harus punya knowledge sih sebenarnya. Edukasi mereka, edukasi segala macam itu penting banget nih. Ini diajarin di sini di Sederet Favorista Competition. Oke, jadi sekali lagi boleh Ihsan untuk kasih tahu teman-teman atau yang nonton nih, shouters gue sebut ya. Oke, apa? Shouters. Ngeri. Terus dia nggak mau pusing ya nyari nama. Oke, gue ngasih tahu lagi sekali teman-teman. Ayo buat teman-teman Favorista ikut gabung di acara kompetisi Sederet Favorista Competition karena gue ini percaya bahwa lu ini bukan cuma sekedar bisa jualan, teman-teman gak cuma sekedar bisa apa, tapi teman-teman semua bisa edukasi, bisa memberikan yang terbaik untuk user atau vapers yang memang baru banget nyoba nge-vape atau yang mau apa yang sudah nge-vape. Gue yakin teman-teman di situ. Dan tujuan kita untuk kalian ini yang terbaik, semoga dengan adanya acara ini Favorista menjadi benar-benar sangat dihargai sama seluruh vape store. Profesi bisa diperhitungkan. Profesi yang bisa diperhitungkan juga, dan kalau misalkan teman-teman sudah bisa diperhitungkan kayak gini, gue yakin teman-teman udah ada harganya segitu. Jadi nggak bisa disepelein lagi soal harga atau gaji kalian. Yang penting. Ini Menteri Tenaga Kerja loh dia lo. Terbaik loh San. Itu yang penting kayak gitu. Yang penting gue itu, yang penting Favorista karena gue dulu pernah sebagai Favorista mungkin karena lu Favorista doang bisa nyapa segala macam, tapi dia lupa bahwa kita adalah garda terdepan, kita bisa edukasi segala macam. Kalau kalian nggak punya Favorista yang profesional atau kalian ngambil Favorista dari mana segala macam, kalian nggak bakal bisa. Gue yakin toko-toko besar pun memiliki Favorista yang kuat, yang hebat gitu loh. Oke, jadi jangan lupa kalian bisa tetap sekali lagi cari infonya di Instagramnya Sederet Vape. Om Joni terima kasih. Terima kasih banyak Om Cang sih udah diundang. Ihsan thank you, vapers biasa aja. Oke. Ya sekarang bukan vapers biasa aja. Bukan. Vapers Sederet. Iya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyikan loncengnya biar apa? Biar gue tahu kalau ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue udah dulu tadi.
Halo sederetan, gue Isan dari Sederet Vape. Di video kali ini gue bakal memberitahu bahwa Sederet Vape akan membuat sebuah kompetisi Vaporista pertama di Indonesia yang bertajuk Sederet Vaporista Competition. Untuk kesempatan kali ini, gue hanya mencari 32 Vaporista terbaik di Indonesia. So, untuk kalian daftarkan dan menangkan hadiah menarik dari kami. Untuk info lebih lanjut, bisa cek deskripsi di bawah video ini.